Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PAMS Consulting Group akan mempresentasikan strategic planning dari tim konsulting kami mengenai PT Surya Toto Indonesia yang beranggotakan saya sendiri Andika Ahmad Syafi'i, Elvira El Corina, Mutiara Shiva, dan juga Santi Udayun. Yang pertama yaitu mengenai executive summary yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yaitu mengenai kondisi terkini yang mencakup internal perusahaan, dan eksternal perusahaan. Yang selanjutnya yaitu membahas mengenai masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu strategi yang disusun oleh tim consulting kami, yaitu yang pertama strategi vertical growth, yang kedua strategi market development, dan yang ketiga yaitu functional strategi untuk divisi marketing. Selanjutnya, untuk implementasi strategi, waktu pelaksanaan yang mencakup waktu pelaksanaan, stakeholder terkait, dan juga dana yang diperlukan. Baik, selanjutnya yaitu company profile dari PT Surya Toto Indonesia atau STI, yaitu merupakan sebuah perseroan yang menjalin kerjasama joint venture dengan Toto LED dari Jepang. Dengan slogan mereka yaitu Perfection by Design. Dan mereka mengusung visi yaitu menjadi perseroan terkemuka yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan masyarakat. Dengan misinya yaitu mempersembahkan produk yang bermanfaat dan berkualitas tinggi, memberikan pelayanan prima untuk memenuhi kepuasan pelanggan, mencintai pekerjaan dengan sepenuh hati, menghargai individu dan membina kerjasama, dan juga melestarikan lingkungan melalui penghematan penggunaan sumber daya alam dan energi. Nah, untuk produk dari PT Surya Toto Indonesia ini sendiri yaitu diantaranya yaitu produk sanitasi, fitting, kitchen set, dan juga aksesoris-aksesoris lainnya. Nah, untuk sejarah singkat dari PT Surya Toto Indonesia, yaitu PT Surya Toto Indonesia didirikan dan juga menjalin kerjasama dengan Toto LED Jepang pada tahun 1977. Dan mereka membangun pabrik saniter pertama mereka pada 1978. Dan juga mereka melakukan operasi pabrik dan juga mengekspor produk mulai dari 1980 sehingga mereka mendapatkan pengakuan dari Singapore Institute of Standard and Industrial Research pada 1981. Dan selanjutnya mereka IPO pada 1990 dan juga merger dengan PT Surya Pertiwi Paramita pada 2006. Nah, selanjutnya yaitu current condition dari PT Surya Toto Indonesia. Nah, untuk kondisi terkininya sendiri, yaitu untuk bagian proporsi pemegang saham, saham dari PT Suratoto Indonesia terbagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama yaitu untuk publik, karena mereka sudah IPO, yaitu sebesar 7,5%. Eh, saham, saham mayoritas yaitu milik Toto Limit, mana sebesar 37,9%, PT SPA sebesar 25%, dan juga PT MFA sebesar 29,5%. Dan juga mereka mengalami peningkatan penjualan dari 2021 hingga tahun 2022. Karena strategi untuk produk strategi yang mereka terapkan sekarang ini yaitu menciptakan produk-produk berkualitas tinggi. Untuk distribusi strategi yaitu mereka mencakup distribusi sampai seluruh agen di berbagai wilayah di Indonesia. Terus untuk marketing strategi yang mereka terapkan saat ini yaitu berinovasi menciptakan produk yang dapat diterima di setiap lapisan masyarakat. Dan mereka sudah mengekspor lebih dari 30 negara. Nah, selanjutnya untuk bagian company financial performance. Nah, dapat dilihat pada bagian company financial performance pada liquidity ratio, mereka mengalami peningkatan pada cash ratio dan juga peningkatan pada quick ratio dan juga penurunan pada current ratio. Hal ini membuktikan bahwa mereka telah efektif menggunakan aset-aset yang mereka miliki, yaitu mengenai likuiditasnya, yaitu di mana cash dan juga quick ratio-nya yang tinggi sehingga mereka dapat membayar hutang dengan cukup baik. Dan untuk bagian solvability rasionya, mereka mengalami penurunan pada debt to equity ratio dan debt to asset ratio, di mana hal ini menandakan bahwa tingkat hutang mereka yang menurun dari tahun ke tahun. Dan untuk uh, time interest earning ratio-nya mengalami peningkatan. Dan untuk valuation ratio, di mana mereka earning per share-nya atau harga pendapatan sahamnya yaitu meningkat dari 2020 ke 2022. Meskipun pada tahun 2020 mereka mengalami minus ataupun bisa dibilang kerugian bagi para pemegang sahamnya. Dan untuk di bagian
Price to earning ratio juga mengalami peningkatan meskipun mengalami penurunan juga pada tahun 2022 dan untuk earning yield selalu mengalami peningkatan. Dan untuk activity and efficiency ratio mereka mengalami peningkatan pada tahun ke tahun baik itu di aset ratio turnover, inventory turnover dan working capital turnover. Nah, kenapa di inventory turnover ini, selalu minus dari PT Toto Indonesia, karena mereka selalu menjaga, stok barang di gudangnya. Jadi mereka selalu memproduksi dan karena produk dari PT Surya Toto Indonesia sendiri yang, tidak mudah rusak dan, basi, sehingga untuk inventory turnover sendiri tidak terlalu berpengaruh pada, kinerja mereka. Dan untuk profitability ratio seperti yang dibilang di awal, yaitu mengalami peningkatan dari seluruh aspek aspek rasio. Selanjutnya untuk market dan economic value added juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Baik, selanjutnya terdapat value chain analysis dari Toto Indonesia, di mana terdapat dua aktivitas, yaitu primary activities dan juga support activities. Untuk primary activities-nya, pada inbound logistik, Toto ini memproduksi produk saniter, fitting kitchen system, serta aksesoris. Dan Toto juga memperoleh bahan bakunya dari beberapa negara seperti Jerman, Jepang, Korea, dan beberapa negara lainnya. Sistem untuk operasinya, Toto ini mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan akan dipamerkan di showroom hingga sampai ke tangan pelanggan. Untuk outbound logistiknya, Toto ini mengirim produknya kepada pelanggan, juga melakukan ekspor barang ke beberapa negara. Dan juga untuk marketing and sales-nya, Toto ini melakukan digital marketing, di mana Toto ini memiliki beberapa sosial media dan juga melakukan pemasaran luar negeri. Untuk servisnya, Toto ini melakukan inovasi produk dan juga mengembangkan teknologi. Pada support activities, di firm infrastruktur, Toto ini memperbaiki, dan memperkuat kebijakan dan praktik tata kelola perseroan yang baik. Untuk HRM-nya, Toto ini selalu memilih memotivasi karyawan yang berpotensi supaya lebih berkinerja yang baik. Untuk technology development-nya, Toto ini menggunakan teknologi yang inovatif untuk menjadikan produksi skala besar sebagai praktik yang bertanggung jawab secara ekologis. Procurement-nya, dalam rangka pengadaan barang dan jasa, diusahakan untuk mendapatkan harga yang terbaik dengan kualitas yang baik, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya terdapat TIROC analisis, di mana untuk intangible resources, dan organizational capability, Toto ini berada rata-rata pada kategori temporary competitive advantage. Lalu selanjutnya terdapat competitors and industry analysis. Di sini terdapat 5 versus force, di mana untuk rate of new entrants dan bargaining power, di mana untuk rate of new entrants-nya, Toto ini berada pada posisi yang rendah, serta untuk bargaining power of supplier, bargaining power of buyer, Toto ini berada pada posisi yang sedang. Untuk rate of substitute-nya, Toto ini berada pada posisi yang rendah, serta untuk rivalry among exercises competitor dan juga the relative power of other stakeholder, Toto ini berada pada posisi yang tinggi. Selanjutnya untuk SWOT dari Toto sendiri, untuk strength-nya, Toto ini dikenal secara internasional, nasional, dan memiliki brand image yang baik. Juga Toto ini memiliki pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri, memiliki lebih dari 1.500 engineer yang ahli, memiliki sejumlah showroom di beberapa wilayah, dan juga Toto ini memiliki penghargaan nasional serta internasional, dan juga konsep dari high quality product, excellent service, dan juga sustainable environment oriented sudah tergambar jelas dalam misi di PT Toto. Untuk weakness-nya, harga produk Toto ini lebih mahal daripada produk pesaing, juga pemanfaatan fitur sosial media yang sangat kurang dari Toto sendiri, dan juga untuk opportunity-nya, masyarakat ini tengah gemar menghadiri festival publik dan konser untuk menerapkan strategi Toto, dan juga tingginya tingkat kebutuhan manusia terhadap saniter, dan juga sedikitnya perusahaan saniter yang ingin investasi di Indonesia, dan juga adanya pasar dengan segmen baru yaitu anak muda, dan juga banyaknya anak muda yang telah sukses secara finansial. Dan untuk trade-nya, banyaknya pilihan furnitur sanitasi yang lebih terjangkau, harga bahan baku pemasok fitting yang tidak stabil, banyak tiruan barang Toto yang menjadi ancaman bagi Toto Indonesia, serta sulitnya untuk mendapatkan produk Toto sebagai top of mind pada pasar baru yaitu anak muda. Selanjutnya di sini terdapat tabel fast untuk strategic factor, di mana di sini yang terdapat strength 1, strength 3, strength 5, weakness 1, weakness 2, opportunity 1, dan juga threat 1.
Baik, untuk pemetaan strategi alternatif, Toto kami rancangkan dalam 3 matriks, yaitu GE Matrix, BCG Matrix, dan Grand Matrix. Di GE Matrix, Toto berada di kuadran 1, di BCG Matrix, Toto berada di high level of growth, sales growth, dan high level of relative market share. Serta untuk Grand Matrix, Toto berada di tahap grow atau invest. Nah, untuk selanjutnya ada pro dan kontra, di mana strategi yang pertama, pro dalam bagian produk Toto sudah akan memilih konsumen tetap, sedangkan kontra terhadap promotor event besar biasanya melakukan event di indoor, jadi sudah ada toilet khususnya. Dan untuk strategi market development, bagian pro-nya adalah strategi ini bisa meningkatkan brand awareness, sedangkan untuk kontranya diperlukan penanggung jawab yang lebih tinggi lagi untuk memaintain dan mengawasi produk portable tersebut. Lalu untuk strategi marketing, pro-nya adalah tentu saja menjadi brand awareness acknowledgement bagi Toto, sedangkan kontranya adalah kita harus mengeluarkan biaya lebih untuk meng-hire marketing ide atau marketing agency. Lalu untuk ranking of purpose strateginya, yang pertama ranking 1 adalah vertical growth, lalu diikuti market development, dan diikuti oleh marketing strategi. Nah, di sini program schedulingnya akan dilakukan dari kuartal 1 2023 hingga kuartal 4 2026 dan total dananya berada di sekitar 1,6 miliar rupiah. Nah, ini for company perspektif untuk strategi yang tadi yang sudah diusulkan. Financially kita tentu saja berusaha untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, lalu measurement-nya adalah number of peningkatan penjualan kita dan targetnya adalah revenue meningkat 5% dengan inisiatif berupa membangun brand image yang baik dan membentuk tim riset. Nah, untuk customer sendiri kita berencana untuk meningkatkan customer yang diukur dari number of additional customer dan inisiatifnya adalah memberikan sosialisasi produk dan membuat konten yang menarik. Serta untuk internal business process, kita objektifnya adalah peningkatan kuantitas produk yang diproduksi dan diukur dari number of produksi barang di pabrik dan targetnya adalah produksi naik 10% sehingga kita membutuhkan inisiatif berupa koordinasi dengan PT Surya Pertiwi sebagai distributor. Lalu untuk learning and growth, objektifnya adalah program training karyawan untuk kemudian memajukan perusahaan dan diukur dari percentage of retention rate dan targetnya adalah performance appraisal-nya naik 10% sehingga kita perlu menyusun dan memperlakukan sistem training dan mentoring kepada para karyawan di Toto sendiri. Selanjutnya, saya akan menerangkan terkait financial assumption analysis. Pertama-tama adalah liquidity ratio. Dengan indikator sebagai berikut, kami merekomendasikan dengan angka-angka sebagai berikut juga, yaitu terjadi penambahan arus kas dan peningkatan penggunaan kas dengan melakukan strategic planning yaitu horizontal growth. Kemudian untuk leverage ratio-nya, kami merekomendasikan dengan angka-angka sebagai berikut untuk penggunaan debt yang lebih bijak untuk pendanaan produksi produk baru. Lalu untuk strategic planning-nya, kami merekomendasikan melaksanakan related diversification. Lalu untuk activity ratio-nya, dengan indikator dan hasil sebagai berikut, kami merekomendasikan untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis dan melakukan strategic planning forward integration. Lalu, untuk profitability ratio-nya yang memiliki hasil-hasil sebagai berikut, yang menunjukkan bahwa Toto Indonesia sedang memiliki hasil profit yang baik, maka kami merekomendasikan melaksanakan horizontal growth dengan implementasi strategi yang lebih baik dijalankannya agar terjadi peningkatan pendapatan pada Toto Indonesia. Lalu, untuk kualitatif dan quantitative measurement-nya, pertama untuk kualitatif, kami menggunakan 4 indikator dari marketing, HRM, operation, dan financial. Untuk marketingnya, indikatornya adalah peningkatan volume dari pendapatan dan juga volume penjualan serta engagement rate. Untuk operationnya adalah penurunan kecelakaan kerja, penambahan pabrik, peningkatan kualitas dan jumlah produk. Untuk HRM-nya adalah pemberian pelatihan karyawan, sistem monitoring dan juga peningkatan kepuasan kerja. Dan finansialnya adalah peningkatan profit, peningkatan revenue, dan harga saham naik atau alami tren positif. Untuk kuantitatifnya yaitu menggunakan Employee Satisfaction Survey dan Customer Satisfaction Survey. In conclusion, terdapat 3 permasalahan inti. Yang pertama adalah stagnansi Toto dalam melakukan inovasi produk. Maka dari itu, strategi pertama adalah business strategi yaitu product development, yang mana
kami merekomendasikan Toto untuk membuat atau pengadaan toilet portable atau toilet box yang merupakan toilet di acara-acara seperti konser, festival, dan lain sebagainya dengan fasilitas yang mumpuni sesuai standar Toto, yang mana hasilnya adalah dapat menambah inovasi produk baru untuk dijual, sarana promosi dan soft selling, dan target pasar yang lebih luas. Lalu, next step-nya adalah karena belum cukup terlihat Toto pada kalangan anak muda dan industri event, kami merekomendasikan melakukan functional strategi, yaitu marketing strategi, dengan melakukan pemasaran melalui event-event dan dengan menyediakan toilet box. Hasilnya adalah bertambahnya inovasi produk Toto, meningkatnya pangsa pasar Toto, dan meningkatnya juga revenue Toto Indonesia. Permasalahan terakhir adalah Toto sedang stagnan dalam melakukan inovasi, padahal kondisi keuangannya sedang bagus dan bisa melakukan inovasi yang optimal. Maka, kami merekomendasikan melaksanakan corporate strategi, yaitu vertical growth, yang mana melakukan long-term contract dengan lulusan event organizer dan promotor konser atau EO, event outdoor, yang mana Toto Indonesia akan menjadi supplier dalam memberikan toilet box kepada para vendor dan para event organizer. Hasilnya adalah dapat memperluas pangsa pasar Toto Indonesia, memiliki pelanggan tetap dan rutin, dan juga dapat meningkatkan secara stagnan dan konstan penghasilan Toto Indonesia. Baik, sekian dari kelompok kami dari Farms Consulting Group. Toto Indonesia berbakti untuk negeri. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.